Baiklah, nah sekarang Mem hanya mengulang kembali sedikit ya. Kalau ciri-ciri untuk pubertas itu kan ada dua. Yang pertama adalah ciri primer, dan yang kedua adalah ciri sekunder. Kalau primer itu ciri-cirinya perubahannya itu ada di dalam tubuh. Jadi perubahannya itu terjadi pada organ reproduksi. Itu ciri primernya. Kalau sekunder bukan dari dalam tubuh, tapi dari luar tubuh kita. Kelihatannya di fisik kita. Itu bedanya kalau primer sama sekunder. Nah, ini kamu harus paham. Kalau kamu paham perbedaannya, kamu bisa ngejawab nanti. Kamu bisa ngebayangin ciri-ciri primer apa, ciri-ciri sekunder apa aja. Jadi sekali lagi, fokus ya. Kalau primer itu ciri-cirinya ada di dalam organ tubuh kita. Di dalam tubuh. Nggak akan kelihatan sama kita. Itu yang primer. Kalau yang sekunder, itu yang kelihatan sama kita. Di luar tubuh kita, fisik kita. Perubahannya itu terjadi pada fisik kita, pada tubuh kita. Tapi tubuhnya yang di luar, yang kelihatan sama manusia. Kalau organ yang di dalam kita bisa kelihatan nggak? Enggak, kecuali kalau di ronsen misalnya, ya kan? Atau di USG misalnya, pakai mesin. Baru bisa kelihatan. Oke, nambah lagi. Selamat bergabung. Nah, jadi itu kamu harus paham bedanya ya. Balik lagi, primer itu yang di dalam tubuh. Kalau sekunder, fisik kita yang kelihatan sama kita. Nah, sekarang Mem mau share dulu bentar. Wait. Oh no, oke. Baiklah. Nah, sekarang kalau kamu lihat di rangkuman itu pengertian dari ciri primer yang tadi dibacain sama Marta. Ya, ciri primer adalah mengalami perempuan ketika ya kalau bentar. Nah, ini dia. ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas. Bentar. Nah, ini yang tadi ya, ciri-ciri pubertas dibagi dua. Yang pertama adalah ciri primer, ciri yang berasal dari dalam tubuh. Ini terjadinya pada organ reproduksi. Organ reproduksi itu apa? Reproduksi. Produksi untuk menghasilkan. Kalau reproduksi ya untuk berkembang biak. Berarti organ di dalam tubuh kita yang digunakan untuk menghasilkan anak. Ciri primer itu nanti terjadinya pada organ di dalam tubuh kita yang digunakan untuk menghasilkan anak. Lalu yang kedua adalah ciri sekunder yang tadi Mem bilang, cirinya terlihat dari perubahan fisik badan kita. Nah, ciri primer itu terjadi pada perempuan dan laki-laki pada saat pubertas. Ya, sekarang kita bahas dulu yang perempuan. Ingat, ini terjadinya ketika pubertas. Pubertas dimulai ketika ciri primer itu dialami oleh perempuan baik oleh laki-laki. Nah, sekarang yang perempuan, ciri primer pada perempuan, kamu lihat sendiri di sini, ketika indung telur atau ovarium mulai memproduksi sel telur atau ovum. Mem, ini apa sih? Kok istilahnya aneh? Atau mungkin udah ada yang pernah dengar juga. Jadi yang namanya perempuan,
ini yang laki-laki juga tolong perhatikan, karena kamu juga laki-laki harus mengerti ya. Perempuan itu memiliki yang namanya indung telur. Indung telur ini fungsinya adalah memproduksi atau menghasilkan sel telur atau ovum. Sel telur ini fungsinya untuk apa? Sel telur ini untuk menghasilkan anak. Kamu sudah belajar. Sebelum jadi anak, anak itu jadi bayi dulu kan? Sebelum bayi jadi apa? Janin. Sebelum janin jadi apa? Zigot awal. Zigot dulu. Nah, dari zigot ke embrio, ke janin, ke bayi, baru ke anak. Ya kan? Nah, zigot. Zigot ini asalnya dari mana? Dari sel telur yang kamu punya. Yang perempuan. Nanti terakhir kita akan bicarakan itu. Tapi kamu harus paham, yang namanya perempuan itu punya indung telur. Indung telur itu seperti dapur. Menghasilkan apa? Menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sel telur inilah yang akan digunakan untuk menghasilkan anak. Gitu. Mem, apakah semua anak perempuan punya indung telur? Seharusnya iya. Seharusnya iya. Kalau misalnya ada yang nggak punya, berarti dia bisa disebut cacat. Gitu. Tapi dari bayi itu pasti semua perempuan ada indung telur. Masalahnya, ketika kamu belum mengalami pubertas, indung telur ini belum aktif. Dia belum memproduksi apa-apa. Dan ketika kamu sudah mulai pubertas, itu tandanya indung telur kamu sudah mulai aktif. Artinya apa? Kamu sudah mulai memproduksi sel telur. Artinya apa lagi? Kamu sudah bisa punya anak. Gitu. Tandanya indung telur kamu sudah aktif apa? Ada yang disebut dengan menstruasi. Nah, nanti menstruasi masuknya bukan ke ciri primer, tapi ke ciri sekunder. Kenapa ke ciri sekunder, Mem? Karena bisa dilihat. Tapi ketika indung telur memproduksi, itu nggak bisa dilihat sama kamu, karena itu terjadi di dalam tubuh kamu. Ya. Nanti pertanyaan terakhir ya, nanti. Nah, ini yang tadi menjelaskan. Ovarium atau indung telur adalah organ reproduksi pada perempuan. Jadi laki-laki punya nggak? Enggak. Laki-laki nggak punya. Ya, organ reproduksi pada perempuan yang bertugas menghasilkan sel telur atau ovum. Gitu. Nah, tolong diperhatikan gambarnya. Ini adalah gambar dari rahim kamu. Rahimnya itu yang ini. Yang merah di tengah. Ini adalah organ perempuan kamu. Ya. Indung telurnya yang ini. Ini yang besar putih. Dan 2 kanan kiri. Nanti yang laki-laki juga ada, tapi bukan indung telur kita sebutnya. Ya. Dan dia tidak menghasilkan sel telur, tapi ada lagi sel lain yang khusus laki-laki. Kita sekarang yang perempuan dulu. Nah, ini indung telur kanan kiri, disinilah dihasilkan sel telur atau ovum. Gitu. Nanti ketika sudah muncul sel telur, sudah menghasilkan sel telur, nanti sel telurnya akan nempel di sini. Di sini nanti akan nempel. Jadi, yang namanya ovarium atau indung telur ini yang kanan dan kiri. Ya, lalu ini apa, Mem? Ini yang tadi Mem bilang, ini adalah rahim. Rahim ini untuk menyimpan janin. Iya, jadi kalau sel telur sudah jadi zigot, dia akan jalan ke sini. Si zigotnya akan jalan ke sini, lalu nempel di dinding rahim. Dinding rahim itu yang putih ini. Dia akan nempel,
Lalu dia akan berkembang di situ, menjadi embrio, menjadi janin, sampai akhirnya jadi bayi, sudah 9 bulan, lalu tinggal dikeluarkan. Keluarinnya dari sini nih, kebayang nggak kamu? Kecil ya? Bisa jadi segede kamu, sok, bayangin. Itu usaha yang nggak mudah, nak. Itu adalah usaha yang sangat menyakitkan loh. Sakit banget, karena ini harus melebar. Ya, dan ini tuh memang elastis, tapi elastisnya juga ya tetap aja dipaksa untuk membesar, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya sakitnya melahirkan itu lumayan gitu. Sorry, dari tadi ada WA. Nah, si bayi, ini mana panahnya hilang. Si bayi yang kalau sudah siap dilahirkan, sudah 9 bulan, dia akan keluar dari sini. Jadi yang namanya melahirkan itu nggak gampang, makanya kamu nggak boleh kualat sama orang tua, terutama sama mama. Ya, kamu harus ingat nih prosesnya. Lihat lubangnya nih, kecil gini. Lumayan loh keluarnya. Jadi jangan kualat sama orang tua tuh. Kadang mama tuh suka mikir, aduh, ngandung kamu berat-berat, ngeluarin kamu udah susah payah, hampir mengorbankan jiwa dan raga. Taunya anaknya udah gede malah kurang aja. Jangan kayak gitu ya. Nah, berikutnya ovum atau sel telur. Sel yang dihasilkan ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan anak. Tadi Mem udah jelaskan. Ini gambarnya. Ini sel telurnya, ya. Besar gini, Mem? Enggak, ini mah gambarnya digedein sama Mem. Enggak akan bisa dilihat pakai mata telanjang. Dilihatnya bisa pakai mikroskop. Tapi bentuknya seperti ini. Nah, nanti yang jadi anaknya yang mana, Mem? Ini kayak telur aja, nah, kayak telur ayam. Yang akhirnya bisa jadi anaknya yang mana? Yang biru ini nih. Ini nanti yang bakal berubah jadi zigot gitu. Nah, sekarang ke ciri primer yang dialami oleh laki-laki. Sekarang meminta yang perempuan juga perhatikan. Karena siapa tahu kamu nanti punya anak laki-laki, harus paham juga ya. Ciri primer laki-laki, tandanya adalah ketika testis sudah mulai memproduksi sel sperma. Kalau perempuan punya indung telur atau ovarium, laki-laki punya testis. Kalau perempuan punya sel telur, laki-laki punya sel sperma. Gitu. Testis adalah organ reproduksi pada laki-laki yang bertugas menghasilkan sel sperma. Nah, ini tandanya. Tandanya ketika testis sudah mulai menghasilkan sel sperma, itu artinya laki-laki itu sudah mulai puber. Artinya laki-laki itu sudah bisa menghasilkan anak. Gitu. Testis ada di mana? Testis ada di alat kelamin laki-laki. Kalau orang biasanya, orang masyarakat biasa menyebutnya telur. Tahu yang ada 2? Nah, itu namanya testis kalau dalam istilah biologinya. Nah, ini gambarnya ya. Testisnya itu yang ini 2 ini. Makanya orang nyebutnya telur biasanya. Karena bentuknya seperti telur emang. Bulat, 2. Dia menggantung dan ditutup oleh kulit. Ditutup oleh kulit. Jadi kelihatannya kayak 1, tapi sebenarnya di dalamnya ada 2. Ini tugasnya apa, Mem? Testis ini untuk menghasilkan sel sperma. Sel sperma sekali lagi sama seperti sel telur, dia bertugas untuk menghasilkan anak. Ya, jadi ingat, kalau laki-laki punya testis, perempuan punya indung telur. Kalau laki-laki punya sel sperma, perempuan punya sel telur. Ya, kalau kamu kira-kira bakal lupa, catat aja. Catat sebelah rangkuman atau di buku kamu, terserah.
Sel sperma adalah sel yang dihasilkan oleh testis yang berfungsi untuk menghasilkan anak. Sel sperma adalah sel yang dihasilkan oleh testis yang berfungsi untuk menghasilkan anak. Ingat, Mem ulang. Kalau laki-laki punya testis, perempuan punya indung telur. Ya, betul. Benar. Kalau laki-laki punya sel sperma, perempuan punya Sel telur. sel telur. Jangan ketukar ya. Ketukar bahaya. Nah, ini gambar sel sperma. Kayak ikan, kayak cacing, kayak apa? Kayak panah, tapi bengkok. Kalau sel telur tadi bulat ya. Sel telur bulat. Kalau sel sperma, ini ada kepalanya dan ada ekornya. Ada kepalanya dan ada ekornya. Nah, sel sperma ini nanti, dia kenapa harus ada ekornya? Karena dia itu harus berenang, istilahnya berenang lah ya. Dia harus bergerak cepat untuk mendekati yang namanya sel telur. Jadi untuk bisa menghasilkan anak, sel sperma dan sel telur harus bertemu. Sel sperma dengan sel telur harus bertemu, baru bisa menghasilkan anak. Gitu. Bertemunya sel sperma dengan sel telur disebut proses pembuahan. Ya. Proses pembuahan adalah ketika sel sperma bertemu dengan sel telur dan menghasilkan zigot. Jadi ketika sel spermanya ini ketemu sama sel telur, lalu mereka menyatu dan menghasilkan zigot. Akhirnya bisa punya anak. Tapi yang namanya proses pembuahan itu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Dah aja. Cuma nyampe situ aja yang namanya proses pembuahan. Ya. Jadi ketika sperma bertemu dengan sel telur. Dah aja. Nah, ini gambarnya. Ini terjadi di mana, Mem? Ya, ini terjadi di dalam organ reproduksi perempuan. Makanya yang namanya sperma punya ekor karena dia harus berenang. Dan sel sperma itu nggak satu, dia jutaan. Dia jutaan dan itu berlomba berenang bareng-bareng, paboro-boro, cepet-cepet untuk mendekati si sel telur ini. Sel telurnya satu, spermanya jutaan. Jadi yang bisa ketemu sama sel telur cuman berapa, Mem? Hanya satu dari jutaan sel sperma. Gitu. Jadi jutaan dia berenang seperti balapan, berlomba. Tapi yang paling cepat, yang paling duluan sampai mendekati sel telur dan yang paling duluan kena ke sel telur, itu yang menang istilahnya. Dari jutaan berenang, ada yang paling cepat, dia kena ke sel telur, langsung terjadi proses pembuahan. Udah beres. Gitu. Akhirnya bisa jadi anak. Memang kalau misalnya kembar, itu apakah sel spermanya jadi ada dua yang nempel di sel telur? Gitu, Mem? Enggak. Kalau kembar nggak gitu. Kembar itu sel spermanya tetap satu. Tapi sel telurnya terpecah jadi dua. Terbelah jadi dua. Makanya bisa kembar. Tapi spermanya tetap dari satu sel. Kebayang ya kalau kembar-kembar 3 sampai ada yang kembar 7 kan? Dari satu sel telur itu dia membelah sampai 7 kali. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke ciri sekunder laki-laki. Ingat, kalau sekunder berarti fisik, ya. Yang pertama adalah ditandai dengan mimpi basah.
Nah, mimpi basah ini apa sih? Ini mirip ngompol, tapi bukan air, apa sih namanya? Bukan urin. Ya. Mimpi basah ini seperti ngompol, tapi bukan urin yang keluar. Tahu urin kan? Air pipis. Bukan air pipis yang keluar, tapi yang keluar apa? Sel sperma. Terjadinya kapan? Terjadinya ya bisa malam, bisa subuh, pada saat tidur. Makanya disebutnya mimpi. Gitu. Kenapa basah? Karena ya sel sperma itu basah. Ya basah. Kita nggak bisa lihat sel sperma pakai mata telanjang, kita harus lihatnya pakai mikroskop kalau pengen lihat kepala sama ekornya. Tapi kalau kita lihat pakai mata telanjang, itu seperti cairan yang kental. Karena itu kan jutaan ya. Gitu. Makanya kadang anak laki-laki itu salah mengira ini antara mimpi basah sama ngompol yang mana ini. Gitu. Dikiranya cuma ngompol, padahal dia sudah mimpi basah. Pertama kali dia mengalami mimpi basah, disitulah dia sudah mulai puber. Karena artinya testisnya sudah menghasilkan sel sperma. Sel sperma itu harus dikeluarkan. Makanya dia mengalami yang namanya mimpi basah. Bukannya jangan terus yang igele terus kamu malu ketika kamu mengalami itu, justru jangan. Itu adalah hal yang sangat wajar terjadi pada manusia. Justru kamu harus mengalami itu di umur-umur yang ditentukan, kayak di teori minggu kemarin, di umur-umur terjadinya pubertas gitu. Ada yang anak laki baru kelas 5 SD sudah mimpi basah, nggak apa-apa. Jangan merasa malu, tapi tidak perlu diumbar juga. Oh, kata Mami Widi, jangan malu. Karena itu hal yang wajar. Akhirnya kamu terus nulis di status WA gitu. Aduh, jangan. Bahaya ya. Sore, saya sudah mimpi basah. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Karena itu hal yang pribadi. Ya, ini hal yang pribadi, hanya terjadi, maksudnya yang boleh tahu itu cuma kamu dan orang tua kamu. Kalau orang tua, ada orang tua yang cukup terbuka, cerita sama orang tuanya nanti akan jelaskan. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang orang tua yang menjawab, nanti juga kamu ngerti sendiri. Ya udah, memang nanti juga kamu ketika beranjak dewasa kamu akan paham sendiri sih. Gitu. Karena itu naluri dari manusia. Ya, jadi jangan khawatir. Jangan diumbar, tapi jangan malu juga. Nah, yang kedua adalah jakun membesar. Tahu jakun? Nih. Nah, kalau perempuan mah nggak ada. Kamu ada nggak yang perempuan punya jakun? Enggak. Laki-laki ya, ketika dia pubertas, jakun dia lama-lama muncul. Dan akhirnya sampai membesar. Makanya kalau pria dewasa itu di lehernya itu kelihatan jendol gitu. Nah, itu namanya jakun. Lalu tumbuh rambut di beberapa area. Maksudnya gimana, Mem? Tumbuh rambut di beberapa area? Di ketiak. Sudah mulai tumbuh rambut. Orang banyak nyebutnya bulu ya. Bulu ketiak, bau gitu. Bulu apa rambut? Rambut. Jangan lupa ya bedanya rambut sama bulu ya. Masyarakat awam biasa menyebutnya dengan bulu, tapi kalau dari jenisnya kita tahu itu rambut. Makanya Mem tulisnya tumbuh rambut di beberapa area. Lalu di laki-laki tumbuh rambutnya di selain di ketiak itu di sekitar alat kelaminnya sudah mulai tumbuh rambut juga. Dan ketika awal tumbuh rambut itu biasanya gatal. Ya, karena rambutnya masih yang kecil-kecil itu bikin gatal. Jangan digaruk. Kasihan nanti bisa lecet. Jangan digaruk, diusap aja kalau gatal. Terus di mana lagi? Di dada. Di dada itu biasanya. Makanya ada yang ketika dia sudah dewasa lebat ya di dadanya. Ada bulu dada orang nyebutnya kan. Padahal itu rambut gitu.
Malah ada juga laki-laki yang tumbuh rambutnya itu bukan hanya di sekitar alat kelamin, tapi terus naik dari alat kelamin dia naik sampai ke pusar. Tahu pusar? Oh, ada. Udel. Kalau Jawanya bilang udel, bujal ta. Itu dari lubang pusar itu dia ke bawah ada ya si garis rambutnya itu. Gitu. Nah, lalu yang keempat adalah tumbuh kumis. Ini Mem ada yang ditambahin dari yang Mem kasih di rangkuman, nanti sama kamu tulis aja tambahin. Tumbuh kumis. Jangan panik dan jangan malu kalau kamu sudah mulai tumbuh kumis. Ini nggak selalu langsung jebret gitu. Nggak selalu langsung jebret. Wah, ini sinyal ini. Tidak. Sinyal. Ya. Jadi ketika kamu sudah mimpi basah, ada juga anak laki-laki yang tidak langsung tumbuh kumisnya. Ada yang tumbuh kumis dulu, baru setahun kemudian dia mimpi basah atau beberapa bulan kemudian dia baru mimpi basah. Jadi nggak barengan dan nggak yang langsung lebat gitu, nggak. Cuman kebanyakan anak laki-laki itu bangga ketika sudah tumbuh kumis, akhirnya nggak dicukur-cukur. Ya. Kalau masih anak sekolah, cukurlah, rapihin gitu. Dan biasanya kalau udah gede, itu dicukurnya itu harus tiap hari biar bersih terus. Kecuali kalau udah tidak terikat sama peraturan, baru silahkan. Mau dibentuk gimana juga ya. Nah, lalu yang kelima, cirinya adalah suara berubah menjadi besar dan berat. Biasanya anak laki kalau belum puber itu suaranya melengking ya. Anak kecil kan suaranya melengking kan. Tapi perubahan itu terjadi antara kelas 5 sama kelas 6 sih. Terutama kebanyakan terjadi di semester 2 kelas 6. Itu banyak yang anak laki-lakinya itu mulai suaranya tuh yang morning ma'am. Nah, mulai gitu. Yang tadinya biasanya morning ma'am gitu, suaranya morning ma'am. Begitu ke SMP, wah makin gede lagi suaranya. Dan biasanya yang tadinya bisa nyanyi dengan nada tinggi, begitu udah masuk puber, agak repot. Ya. Lalu dada membidang. Maksudnya dada membidang ini jadi ada ototnya gitu. Jadi lebih luas. Ya, lebih besar. Dan kelenjar keringat memproduksi keringat berlebih. Ya. Biasanya kalau kamu suka dengar tuh guru-guru kalau kamu habis pramuka atau habis olahraga, aduh meniwangi anak-anak ketika sudah berkumpul di kelas ya. Kesangannya beda. Bau kesang, bau keringat yang dihasilkan oleh anak yang belum puber dengan anak yang sudah puber itu beda. Kenapa? Karena jumlah keringatnya lebih banyak anak yang sudah puber. Ditambah kegiatan aktivitasnya biasanya lebih berat. Sehingga kotoran dan debu yang nempel di kulit itu lebih banyak. Kebayang nggak sama kamu? Keringat yang berlebih, tambah debu dan kotoran, dan ditambah apa? Minyak dari kulit. Itu menyebabkan tubuh menjadi bau. Makanya anak yang sedang pubertas, biasanya bau badannya itu lebih tajam dibandingkan anak yang belum atau bahkan sudah melewati masa pubertas. Jadi ketika kamu sedang di umur-umur pubertas, harus rajin-rajin apa? Rajin-rajin membersihkan badan. Ya, harus lebih rajin mandi. Udah gitu pakai, kalau misalnya sama orang tua boleh pakai deodoran, pakailah deodoran. Ada yang tidak diperbolehkan, Mem, saya emang nggak dibolehin, masih terlalu kecil. Ya nggak apa-apa, pakai bedak. Oh bedak kan? Ya. Biar apa? Biar ketika, biar tetap kering gitu. Jadi nggak lembab. Terus, kalau parfum sih, kayaknya kalau untuk kamu yang masih SD, Mem belum sarankan ya.
Bahkan di SMP juga itu ada sih beberapa anak SMP tuh yang wah, padahal nggak ngelewat depan mem, tapi dia sebenarnya ada di dalam kelas, tapi wangi parfumnya itu sampai ke lorong-lorong gitu. Karena berlebihan makainya. Akhirnya malah jadi mengganggu, dan biasanya kalau parfum kan untuk orang dewasa ya, kecuali body splash yang memang untuk anak remaja ada kan? Apa? Kolon mah yang di baju atau parfum yang di baju? Kolon di badan ya? Ya, body splash yang untuk remaja itu wanginya lebih segar, nggak tajam banget gitu. Ya, bahkan sekarang ada juga parfum untuk bayi, yang itu lebih enak malah wanginya. Jadi kayak wangi bayi. Cuman yang pasti kamu harus ingat, kelenjar keringat kamu itu lebih, memproduksinya lebih dibandingkan kamu sebelum puber. Makanya badan itu cepat kotor. Biasanya kalau pakai seragam yang putih, itu di bagian ketiaknya warnanya berubah, entah hitam, entah kuning gitu. Ya. Itu harus sering-sering mandi. Mandi juga harus yang bersih, benar-benar digosok. Jangan cuma sekedar banjur. Nih yang laki-laki, kita kan lagi ngomongin laki-laki nih. Biasanya keramas juga kalau laki-laki, oh cuman kesek-kesek dah aja. Coba kalau cewek, wah sampai digosoknya kayak apa, sejam, 2 jam mandi kamar mandi ya. Kalau laki-laki 5 menit juga tiba-tiba baru ceklek. Kunci dari dalam tiba-tiba udah ceklek lagi. Nggak kedengaran banjurnya, andukannya kapan, tiba-tiba udah keluar aja. Harus mandinya itu harus yang bersih. Agar apa? Agar badan bersih, nggak bau, dan yang terutama tidak muncul jerawat. Karena ciri sekunder yang biasa terjadi itu adalah munculnya jerawat. Dan ini jerawatnya nggak 1-2 loh kalau lagi puber. Ya. Jerawatnya itu bisa langsung banyak dan biasanya membekas. Kenapa biasanya jerawat membekas? Karena dipecahin sama kamu. Iseng, seneng gitu ngelihatnya, cret, pecahin sampai berdarah. Nggak usah, kalau ada jerawat, diemin aja. Yang penting kamu cuci muka gitu. Nanti juga dia hilang sendiri. Pecah sendiri dengan apa ya, dengan sendirinya gitu. Baru kamu bersihin. Kalau kamu pecahin dengan paksa, belum masanya pecah sama kamu dipecahin, dia akan ngebekas. Ngebekasnya itu bukan hanya warna hitam, tapi dekoknya apa ya? Cekung di kulitnya. Kulitnya itu jadi nggak rata lagi, gitu. Makanya kalau zaman mem dulu sekolah, banyak anak yang mukanya jerawatan dan itu ngebekasnya itu sampai kayak gitu. Jadi kayak kita nyebutnya muka bulan, karena bulan itu kan dia tanahnya nggak rata ya. Dia kan cekung-cekung gitu. Sayang loh. Kamu pubertas paling cuma berapa tahun kan? 2 tahun, 3 tahunan lah paling masa-masa pubertas kamu. Tapi kalau jerawat ketika muncul kamu pecahin paksa, itu bekasnya bisa seumur hidup. Jadi sayang. Biasanya anak-anak yang berjerawat masa pubertas, saya kasih tahu hati-hati itu muka dibersihin biar jerawatnya cepet hilang. Tapi dianya nggak ngedengerin. Akhirnya ketika pubertasnya beres, di masa SMA tuh biasanya lagi pengen-pengennya pacaran. Tapi malu karena banyak bekas jerawat. Padahal itu gara-gara apa? Gara-gara dia tidak merawat dirinya pada masa pubertas. Ya, bisa nggak mem? Saya melewati pubertas tanpa ada jerawat, paling jerawat 1 atau 2. Bisa. Asal apa? Asal dibersihkan wajahnya. Bangun pagi langsung cuci muka. Karena minyak sepanjang malam, itu terutama di daerah T ya. Ya. Bersihin. Pulang sekolah, bersihin. Bahkan ada yang rajin itu setiap habis olahraga di sekolah, dia bawa sabun cuci muka, bersihin. Susahnya kalau di Indonesia, kalau ada laki-laki di WC atau di wastafel ketahuan lagi cuci muka pakai sabun gitu, dikiranya dibilangnya apa? Ya, akhirnya diketawain sama teman-temannya. Akhirnya jadi malu, makanya dia nggak mau cuci muka, kesannya nggak maskulin gitu, kesannya nggak maco. Padahal
Ada iklan lewat. Padahal itu nggak apa-apa. Ya, yang penting nggak berjerawat. Akhirnya ketika dia sudah pemuda, jadi cakep, jadi nggak ada jerawat. Cewek-cewek jadi suka gitu. Cewek suka cuma gara-gara nggak ada jerawat. Oke, next adalah ciri sekunder perempuan. Nah, sekarang yang perempuan. Ditandai dengan menstruasi pertama. Ya, karena ini memang ngobrolnya sambil di Zoom, bukan di kelas. Memang nggak tahu nih, nggak bisa lihat wajah kalian, cuma bisa lihat 3 anak. Kalau di kelas biasanya bisa langsung tahu dari wajah-wajahnya siapa aja yang udah menstruasi nih. Ketika membahas wajahnya ada yang malu lah, ada yang deg-degan lah gitu. Apa sih menstruasi, Mem? Nanti terakhir, itu terakhir saya jelaskan ya. Setelah saya menjelaskan semuanya, baru menstruasi Mem akan jelaskan. Cuman pertama kali di bulan pertama perempuan mengalami menstruasi, itu tandanya kamu mulai puber. Tandanya kamu mulai bisa menghasilkan anak. Jadi hati-hati dalam bergaul. Jangan sembarangan. Yang kedua, payudara membesar. Ini sudah pasti akan dialami oleh wanita, oleh perempuan yang mulai pubertas. Jadi ketika kamu sudah mulai pubertas, tolong jangan hanya pakai kaos dalam aja. Ya, pakai penyangga payudara yang memang sudah sudah tersedia untuk anak-anak seumur kamu. Karena kalau kamu hanya kekeh menggunakan kaos dalam aja, itu bisa bahaya. Ya, bisa mengundang kejahatan yang pertama, dan yang kedua nanti ke tubuh kamu juga jadi nggak bagus gitu. Jadi lebih baik mulai pakai penyangga. Ya. Lalu yang ketiga adalah sama seperti laki-laki, tumbuh rambut di beberapa area. Tumbuh rambut di beberapa area. Di mana, Mem? Di ketiak, sama. Siapa yang udah mulai muncul rambut di ketiak tuh? Ya, harus sering bersihkan biar nggak bau ketiak. Terus di sekitar kelamin, di alat kelamin kamu. Kalau perempuan di alat kelamin itu tumbuh rambut tapi nggak sampai ke atas, sampai ke pusar seperti laki-laki nggak. Ada juga yang seperti itu kalau yang memang dia punya hormon yang tinggi. Jadi di tangannya juga kan ada ya, suka ada perempuan yang kayak gitu kan. Jadi si rambutnya itu tebal gitu. Lalu di mana lagi? Selain di udah, kalau perempuan sih udah, di situ aja. Di ketiak sama di sekitar alat kelamin dia. Ya, kalau di dada ada nggak, Mem? Perempuan tumbuh rambut di dada? Enggak. Ya, jangan sampai ya. Aduh. Lalu yang keempat adalah mana ini? Pinggul membesar. Tahu pinggul di posisinya di mana? Pinggul itu di bawah pinggang. Kenapa pinggul membesar? Ini untuk mempersiapkan jalan keluar bagi bayi. Ingat, karena pubertas itu ditandai dengan mulai aktifnya ovarium, artinya kamu udah bisa menghasilkan anak, makanya si tulang kamu juga itu menyesuaikan diri, pinggulnya membesar. Ya, makanya biasanya kalau perempuan tuh digambarkannya dari pinggang, lalu ke melebar gitu di bawahnya. Itu maksudnya pinggulnya, karena memang seperti itu terjadinya. Ya, ada yang lebar, ada yang nggak terlalu lebar, tapi tetap semuanya pasti akan membesar. Lalu sama kelenjar keringat memproduksi keringat berlebih juga. Sehingga kamu harus, sama tadi nasihatnya juga, harus sering membersihkan tubuh kamu. Ya. Sama muncul jerawat juga. Bersihkan wajah, jangan lupa sering. Bahkan kalau lebih bagus itu bangun tidur, pulang sekolah, sama mau tidur. Jadi mau tidur juga, kamu harus cuci muka kalau pengen nggak ada jerawat.
Dan ingat sabunnya harus hati-hati ya. Sabunnya dipilih jangan yang terlalu banyak kimianya karena kamu masih kecil. Kulit kamu masih bertumbuh, masih segar sayang. Jadi yang memang khusus untuk anak remaja gitu. Nah, saya tadinya benar-benar masukin dulu gambar ya. Ini ada satu gambar, wait. Terakhir ini memang akan jelaskan tentang yang tadi menstruasi. Sedikit lagi aja. Bentar. Sabar. Mana sih? Kelihatan? Jelas? Kurang besar? Udah. Cukup lah ya. Nah, ini bukan bibir. Ya. Ini bukan lidah, tapi ini bentuk rahim yang tadi. Cuman tanpa ovarium. Kalau ovarium tadi kan yang bulat di sini sama bulat di sini kan. Kalau ini hanya khusus rahim dan vaginanya. Nah, ini rahim yang ini ya, yang segitiga ini. Jadi kan tadi membilang yang namanya perempuan itu akan menghasilkan sel telur. Sel telur yang sudah matang itu siap dibuahi, istilahnya dibuahi atau didatangi oleh sel sperma. Nah, sebelum didatangi oleh sel sperma, itu sel telur akan diam di yang namanya dinding rahim. Belum, bukan dinding rahim dulu, tapi dinding sel telur. Nah, mana tadi gambar tadi? Nah, ini gambar yang tadi kan. Nah, sel telur yang udah mateng itu akan diam di sini. Ya, akan diam di sini. Bukan di sini. Tapi masih di sini. Kalau ada sel sperma yang datang, dia akan langsung membuahi sel telur, lalu berubah jadi zigot kan yang tadi Mem bilang. Zigot akan datang ke sini. Lalu diam di sini. Tapi kalau di sini udah ada sel telur nih, tapi nggak ada sel sperma yang datang, apa yang terjadi? Maksudnya nggak ada sel sperma yang datang, ya seperti kamu anak-anak perempuan yang masih SD, karena kamu belum menikah, sehingga satu, kamu belum menikah, yang kedua, kamu sudah pubertas. Artinya, kamu sudah menghasilkan sel telur, tapi kamu belum menikah. Dengan belum menikah, berarti tidak ada sel sperma yang bisa mendatangi sel telur kamu. Sehingga apa yang terjadi? Sel telur kamu yang tadinya sudah siap dibuahi, karena tidak ada sel sperma, akhirnya dia masuk ke dalam dinding rahim, ini yang warna kuning ini kelihatan? Dan dia diam di situ. Diam aja di situ dia. Sementara dinding rahim, ini warnanya merah, kamu lihat kan? Sementara dinding rahimnya itu menebal.
Menebal. Menebal dengan apa? Maksudnya itu bisa jadi tebal itu pakai apa, Mem? Itu tebal dengan lapisan darah. Jadi ini makanya ini digambarinnya warnanya merah karena memang darah lapisannya. Gitu. Andai sel telur ini sudah berubah menjadi zigot, ya, dia diam di sini dan dia berkembang menjadi embrio. Sementara si dinding rahimnya dilapisi oleh lapisan darah yang terus menebal. Kenapa harus ada lapisan darah yang menebal, Mem? Itu jadi kayak kasur lah. Untuk melindungi si janin. Nah, lapisan darah ini, mau ada bayi, mau nggak ada bayi, dia tetap ada. Dan dia tetap semakin menebal, seperti di gambar yang kedua. Dia akan tetap semakin menebal. Gitu. Sementara di dalam rahim kamu tidak ada bayi. Akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak ada bayi, maka sel telur yang tadi nggak didatangin sama sel sperma, itu akan rontok, istilahnya rontok. Beserta dengan lapisan darah yang tadi menebal. Dia keluarnya bareng dengan darah yang tadi, keluar melalui vagina atau melalui alat kelamin kamu. Itu. Paham nggak? Nah, ini terjadi, penebalan ini terjadi kurang lebih selama 28 hari. Kalau sudah cukup tebal dan sel telurnya tidak dibuahi juga, dia akan terus keluar, rontok, dan keluar beserta dengan lapisan darah. Nanti kalau udah keluar semua, udah sampai bersih, darahnya udah nggak ada, ovarium akan menghasilkan sel telur. Disimpan lagi di rahim. Rahimnya ditebal lagi selama 28 hari sampai menebal banget. Tidak ada sel sperma yang datang. Keluarlah sel telur beserta darah. Dan itu siklus akan terus terjadi setiap bulan. Itu yang namanya menstruasi. Makanya kalau wanita yang hamil, salah satu gejalanya adalah dia berhenti menstruasi. Kenapa dia nggak menstruasi? Ya darahnya nggak keluar. Karena apa? Sel telurnya sudah dibuahi. Makanya darahnya tetap ada di dalam rahim. Gitu. Keluarnya nanti pada saat si bayi akan keluar setelah 9 bulan. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Untuk minggu depan, Mem akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan alat reproduksi kamu. Ya, karena itu harus benar-benar dijaga. Biar apa? Biar kamu nanti bisa menghasilkan anak, tidak mandul. Tahu mandul? Mandul itu ketika kamu tidak bisa menghasilkan anak. Entah rahimnya, entah sel telurnya, entah sel spermanya yang bermasalah, gitu. Nah, itu bisa dijaga dari sekarang, dari umur kamu yang masih dini kayak sekarang. Jaga mulai dari makanan, mulai dari cara ngebersihin badan kamu. Biar apa? Biar nanti kamu besarnya bisa menghasilkan anak yang sehat. Ya. Aduh, Lionel, kakinya turun, nak. Mepah Lionel, gimana sih? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, kita selesai sampai di sini. Udah jam 11. Mungkin udah ada yang mau siap-siap untuk Jumatan dan sebagainya. Nggak ada? Mem, belajar tata surya, Mem. Apa? Belajar tata surya. Tata surya nanti habis pubertas ini beres, baru setelah itu kita tata surya. Ya, Mem. Ya. Lah listrik dulu. Tapi tata surya pasti ada kok, tenang aja. Itu pelajaran wajib untuk anak kelas 6, nggak mungkin enggak. Ya.
Ada lagi yang mau ditanyain? Sinyal. Kalau nggak ada, kita siap-siap untuk doa penutup. Silakan Geren, pimpin doa. Yo, sikap doanya mana? Mari kita berdoa, Tuhan, terima kasih hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita sudah bisa belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Sinyal. Udah beres ya, Mas? Betul, benar. Makanlah dulu. Baiklah, sampai ketemu minggu depan ya. Belajar yang benar, tugas dikerjakan semua. Mem nggak mau nanti hari Senin. Ada yang nggak ngumpulin tugas, tugasnya kerjain semua.